Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 bahwa pengajaran tentang salib itu suatu kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi sebaliknya adalah suatu kekuatan Allah bagi orang yang akan diselamatkan. Nah, sesudah Kristus disalib, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit, maka pengajaran salib itu diteruskan, diajarkan oleh orang-orang yang menurut Alkitab mereka sebenarnya orang-orang bodoh. Tidak banyak yang pandai dari mereka, karena mereka tidak lebih daripada orang-orang biasa. Petrus, Andreas, Yohanes, mereka itu hanya nelayan, penangkap ikan, bukan juragan ikan, bukan pengusaha ikan, nelayan biasa. Pengetahuan mereka juga sangat terbatas. Tetapi Injil yang mereka beritakan sejak dari Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 dan selanjutnya itu menjungkir balikan peradaban manusia baik di Asia maupun Eropa. Bahkan tidak kurang daripada Filipi, kota yang pertama di Eropa yang letaknya di Greka, di Yunani, yang pada waktu itu orang Yunani mendewa-dewakan kehebatan cara berpikir itu, kehebatan filsafat itu, kehebatan pola pikir yang rasional. Tetapi Injil memang menusuk jantung, pusat peradaban dan pusat ahli-ahli pikir di Eropa. Budaya Helenisme ditembus oleh Injil, dan Injil merambat terus sampai ke Roma. Roma dengan budaya Pax Romana juga hancur ditembus ini. Tadinya kekaisaran yang sangat menentang kekristenan, mereka kemudian menerima kekristenan itu dan menjadi agama negara. Bahkan seluruh Eropa menjadi Kristen pada abad ketiga atau menuju ke abad keempat, 300 tahun sesudah Masehi. Kaisar Konstantin yang agung, dia menerima Kristus dengan Ratu Helena yang luar biasa. Injil itu kemudian berkembang, itu menembus semua benteng pertahanan dari rasionalisme yang dikembangkan oleh Helenisme dan Pax Romana di Eropa. Bahkan Max Weber mengatakan dalam bukunya Kapitalisme dan Etis Protestantisme bahwa kekristenan itu menghasilkan produktivitas yang luar biasa, efisiensi yang luar biasa, ekonomi yang maju pesat, yang kemudian terjadi kongesti kapital dan menjadi kapitalisme, dan dia beranak imperialisme yang kemudian menguasai sebagian dunia ini, bahkan hampir seluruh dunia. Bahkan dia merambat, dia menyeberang Atlantik dan masuk ke benua Amerika pada abad ke-15 dengan Pilgrim's Fathers-nya Amerika. Dan Mayflower mereka menyeberang dan kemudian menguasai perekonomian daratan Amerika, terutama Amerika Utara. Dan itu suatu fakta, fakta sejarah dan fakta kini yang tidak dapat dibantah. Itu dikembangkan oleh orang-orang sederhana, dimulai oleh orang-orang yang bagi dunia ini dianggap bodoh, tapi mereka mempunyai wisdom, hikmat Allah yang tak terkalahkan di dalam Yesus Kristus itu. Tuhan memberkati kita dan shalom.